Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai tadi kita dari narasumber salah satu kepala desa dari Kecamatan Huristak, untuk narasumber selanjutnya kita hadirkan Bapak Ketua BPD Desa Rambah Kecamatan Huristak. Tolong perkenalkan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, Ketua BPD Desa Rambah. Oke, terima kasih Pak. Menurut Bapak, yang dikatakan kemiskinan ekstrim di desa, contohnya di Desa Rambah, seperti apa menurut Bapak? Oke, terima kasih. Menurut pemahaman saya, yang kategorikan definisi ekonomi yang ekstrim adalah suatu kondisi yang satu masyarakat itu kebutuhan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, contohnya di bidang makan, kemudian bidang kesehatan, bahkan sampai ke pendidikan. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin selama ini Pak, Bapak telah melihat kemiskinan tersebut, dan kemiskinan ekstrim ini adalah sudah menjadi prioritas pemerintah pusat untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, yang kemungkinan di tahun depan atau tahun 2023 ini adalah menjadi program utama pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Kira-kira seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintahan desa untuk mengatasi kemiskinan ekstrim tersebut? Oke, terima kasih. Kami sebagai BPD selalu berkolaborasi dengan pemerintah desa, seperti Bapak Kepala Desa, selalu musyawarah bagaimana cara meningkatkan ekonomi masyarakat terkait untuk mengantisipasi adanya kemiskinan yang ekstrim ini. Contoh-contohnya sebenarnya pemerintah desa adalah satu penyambung tangan dari pemerintah pusat dalam hal bagaimana kiat-kiat untuk mengentaskan kemiskinan yang ekstrim ini. Pemerintah sudah melaksanakan program-program, beberapa diantaranya seperti program PKH, kemudian ada lagi yang saya ketahui seperti BLTDD ya, kemudian ada lagi seperti jaminan kesehatan, kemudian ada lagi bagi bagian pendidikan seperti KIP. Jadi kalau untuk sementara ini program-program tersebut seperti di desa kita sudah mulai memadai lah, tapi belum maksimal gitu Pak. Oke, harap begini Pak, setelah menurut Bapak yang 2 tahun terakhir, yakni di tahun 2020 dan di tahun 2020, 2021 dan 2023 ini, dana desa kita di Kecamatan Huristak ada yang disalurkan untuk BLT dana desa. Di tahun-tahun semalam itu berhubung karena COVID-19, dan untuk di tahun ini memprioritaskan masyarakat miskin ekstrim di desa. Apakah menurut Bapak langkah-langkah pemerintah pusat yang seperti ini dengan meluncurkan dana desa dan meluncurkan BLT di dana desa itu sudah cukup membantu untuk masyarakat yang termasuk golongan kategori miskin di desa Bapak? Alhamdulillah, kalau saya melihat selalu seperti saya bilang tadi, kami dengan kepala desa selalu berkolaborasi ya, melihat ataupun mengidentifikasi masyarakat-masyarakat yang mana yang termasuk dalam kategori miskin secara ekstrim ya. Jadi kalau menurut di desa kami, selama program pemerintah ini berjalan terus, saya melihat ini akan sangat membantu sekali. Karena contoh banyak di antara masyarakat kita kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga setelah adanya program seperti PKH ini, alhamdulillah anak-anak sudah mulai lanjut pendidikannya. Kemudian dari segi kesehatan pun, alhamdulillah program pemerintah ini pun pencegahan seperti stunting, masyarakat kita sudah mulai diminimal lah seperti itu Pak. Terima kasih Bapak untuk jawabannya.
apakah menurut Bapak bantuan-bantuan pemerintah, katakanlah seperti Bapak bilang tadi PKH, ataupun seperti bantuan subsidi BBM bulan semalam, itu sudah tepat sasaran, Pak? Kalau tepat sasarannya kita bilang sebagian sudah tepat sasaran. Cuma karena ini BBM primer ya langsung dari pemerintah pusat. Ya karena yang namanya kecemburuan yang mungkin adalah semacam asumsi masyarakat yang bilang ini kurang tepat. Tapi itu biasalah, wajar. Jadi kami harap program-program seperti ini pamannya ada namanya bertahap atau malah bergantian lah. Kita harapkan seperti itu. Seperti PKH ini adalah semacam program pemerintah, setelah 3 tahun bolehlah diganti. Karena mungkin masih ada masyarakat yang lebih membutuhkan. Itu permohonan kami sebagai BPD, Pak. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Menurut Bapak penyebab daripada kemiskinan ekstrim yang termasuk menurut pemerintah kemiskinan ekstrim itu adalah prioritas utama, dan faktor penyebab utama kemiskinan ekstrim di desa itu penyebabnya apa, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau saya melihat faktor yang menyebabkan jatuhnya masyarakat itu kepada kemiskinan yang ekstrim, pertama kurangnya lapangan kerja. Nah, kurang sekali, minim sekali kalau di desa kita lapangan kerja untuk masyarakat. Yang kedua yang pemicunya sekali, yang kedua adalah masalah pendidikan. Pendidikan masyarakat ini terlalu lemah. Jadi inilah bagaimana pemerintah saya harapkan pertama meningkatkan lapangan kerja, kemudian meningkatkan pendidikan masyarakat ini agar kesadaran mereka semakin terdongkrak lah bagaimana perlunya masyarakat itu agar maju ke depan. Oke Pak, apakah menurut Bapak dari hasil pertanian warga atau masyarakat desa kita dengan kebutuhan untuk melaksanakan pertanian itu tidak menjadi faktor utama dalam kemiskinan masyarakat di desa Bapak? Kalau masalah untuk mengantisipasi ekonomi yang ataupun masyarakat yang ekstrim ini, kalau sebenarnya dari dulu pun kalau gini Pak, pertanyaan saya seperti ini. Contoh, kita penghasilan masyarakat di desa kita, katakanlah padi, yang penghasilannya 1 sampai 2 kali panen dalam setahun. Ketika musim panen, harga padi pasti anjlok. Itu yang sudah terjadi di daerah kita, Pak, ya. Baru ketika kita membeli pupuk lah untuk menanam padi tersebut, harganya sekarang sudah melambung tinggi. Ditambah lagi di pengairan di daerah kita ini, menurut saya harus untuk pengelolaan sawah itu kan harus menggunakan bahan bakar minyak apa segala macam, Pak, ya. Apakah menurut Bapak ini tidak menurunkan penghasilan untuk masyarakat desa? Ya, terima kasih. Terkait masalah lapangan pekerjaan pamannya persawahan dari daerah kita, sebenarnya kita dioptimalkan di situ dalam 1 tahun 2 kali panen ataupun 2 kali musim tanam, ya. Jadi yang jadi persoalan kalau masalah harga itu sebenarnya kita sebagai masyarakat nggak ada upaya, hanya sebatas mengusulkan saja lah ke pemerintah bagaimana menekan kemiskinan yang ekstrim ini. Pertama, tolong diperhatikanlah warga masyarakat kita, cuma masalah pupuk ini pun sudah sulit terjangkau. Kemudian seperti di daerah kita, embungnya itu pun kurang sesuai masyarakat, berapalah kekuatan masyarakat, ya. Jadi disinilah kita sebagai masyarakat ataupun ketua PD memohon kepada pemerintah, bahkan berkali-kali kami memohon ini kepada, selain daripada pemerintah, kami sudah sering mengajukan bantuan seperti ke perusahaan, tapi
ya sekali-sekali kita dapat permohonan ataupun diberikan bantuan tapi belum maksimal Pak. Jadi kalau bisa umpamanya pemerintah memberikan bantuan ataupun merealisasi bendungan tersebut mungkin 3 kali panen mungkin bisa setiap tahun Pak. Oke, terima kasih Bapak. Menurut Bapak kalau kita mengusahakan seumpamanya 3 kali panen di dalam contoh 3 kali panen sawah dalam 1 tahun di desa Bapak, di desa Ramba Pak ya. Iya. Desa Ramba 3 kali panen dalam 1 tahun. Apakah mungkin ini bisa jadi jaminan kemiskinan ekstrim di desa Bapak bisa teratasi? Insya Allah Pak, karena masyarakat kita pun sebenarnya di sana sangat semangat sekali ya sama yang namanya cari hidup ataupun untuk keterlangsungnya kehidupan ini terpaksa harus dengan bekerja ya. Kalau insya Allah embung ini diperbaiki, embung kami desa Ramba, insya Allah kemiskinan ekstrim ini akan terkikis lah di desa kita, insya Allah. Kemudian anak-anaknya pun akan lanjut sekolahnya. Insya Allah kalau dengan adanya program ataupun bantuan dari pemerintah, insya Allah untuk menekan kemiskinan ekstrim ini akan bermanfaat sekali. Demikian. Terima kasih Bapak jawabannya. Untuk pertanyaannya yang menurut saya jawaban Bapak masih jauh dari pertanyaan yang saya tanyakan tadi Pak, ya. Tapi walaupun pertanyaannya jawabannya seperti karena yang saya tanyakan tadi pertanyaannya seperti apa penyebab faktor utama dari penyebab kemiskinan ekstrim, contoh katakan di desa Bapak. Iya, lapangan kerja kurangnya Masuk kurangnya lapangan kerja. Oke, terima kasih untuk itu. Dapatlah saudara-saudara mungkin memahaminya dalam hal jawaban Bapak ini. Bapak Faisal Hasibuan Pak ya. Iya. Hasibuan, Ketua BPD Desa Ramba. Oke. Terima kasih Bapak jawabannya. Oke Pak, makasih. Terima kasih pada Bapak tadi selaku Ketua BPD Desa Ramba, kepada pemirsa, saudara-saudara di seluruh Nusantara. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Faisal Hasibuan, salah satu Ketua BPD di Kecamatan Huristak. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim pembuatan podcast pengentasan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Huristak. Saudara, saya Rohaya Nasution selaku pendamping desa pemberdayaan. Dan saya Mukhtar Abadi Harahap selaku pendamping lokal desa Kecamatan Huristak. saya Irma Suryani Daulae selaku pendamping desa Kecamatan Huristak. Saya Lembang Harahap selaku pendamping teknik Kecamatan Huristak. Nama saya Arnisa Siregar selaku pendamping lokal desa Kecamatan Huristak. Salam berdesa.